Saya ditemenin sama satu orang. Saya kenalkan ya. Nih, saya geser kameranya. Nih, saya sama dengan Tom Lembong. Tom. Hai guys. Say hi Tom. Halo netizen teman-teman. Gimana kabarnya? Akhir pekannya oke? Bisa istirahat, bisa nikmatin keluarga, teman-teman. Ya, ini seru nih Tom. Ini pertama kali nih kita bisa bareng-bareng. Ini saya gimana caranya? Kita mundur dikit ya. Mantap. Dikit. Oke, kita harus geser dikit. Cukup, masuk semuanya ya. Harusnya suaranya masih aman. Iya, oke. Wah, Aceh Tamiang. Oke. Abah kapan Kabupaten Tanah Laut Banjarmasin? Insya Allah nanti. Pak Tom inspirasi saya tuh. Waduh, masa sih? Suara Pak Tom kayak penyiar radio, Tom. Tuh, suaranya kayak penyiar radio katanya. Iya nih. Aduh, muka aku merah terus disorakin. Apalah, ajusi lah, ganteng lah, suara ngebas. Tapi ya syukurlah, bikin gembira. Kapan Kendari? Ya, insya Allah nanti kapan-kapan sampai Kendari. Itu siapanya Abah? Bogor hadir, Aceh Utara, waduh TKI juga dari Malaysia. Sukabumi tadi. Sukabumi, Kerawang. Ini Tom memang dari dulu, dari Tom saya kenal pertama kali itu kalau ngomong suaranya memang begini. Jadi memang bukan dilatih atau bukan hasil ini ya Tom, bukan training voice training konsultan PR. Betul. Nggak kayak Margaret Thatcher dulu ya. Voice trainer. Iya. Tapi memang Tom kalau ngomong selalu terstruktur. Ya, kebanyakan di luar kali. Kalimantan Barat. Bekasi, planet Bekasi. Cool. Bekasi, Denjaka. Oke, Denjaka, selamat ya. Planet Bekasi. Selamat siang, Mbak. Good. Bangka Belitung, Gorontalo, Palembang, Bengkulu, Aceh. Mbak, ceritain persiapan debat besok. Besok itu kita akan bahas soal pertahanan, soal luar negeri, isu-isu global. Jadi refresh itu apa ya? Menyegarkan kembali apa yang dulu dibaca, apa yang dulu dikerjakan, supaya dapat update. Sebatas itu sih, karena kalau debatnya sendiri itu kan nggak bisa diperkirakan ya, bakal apa yang dibahas, kemudian apa pertanyaannya, nggak tahu kita juga apa yang akan muncul. Jadi persiapannya itu sama tidur yang cukup. Saya ini dari dulu kalau mau Tom nggak tahu sama nggak Tom, kalau mau ujian, kalau mau ada diskusi seperti ini debat, maka yang dibutuhkan adalah otak yang fresh, badan yang fresh. Dan itu didapatnya lewat istirahat yang cukup. Ya. Jadi nggak mau diforsir sebenarnya. Kalau Anies kan disiplin. Kalau kita lihat namanya cramming. Detik terakhir malah hari sebelum tes up all night malah jadi berantakan. Iya, tapi kita dengan cara gitu pas lagi harinya benar-benar lebih fresh. Jadi hari ini juga tidak direncanakan. Ada beberapa kegiatan tapi dibuat light, relax. Bogor, Lamongan, Bojonegoro tadi. Bojonegoro, Lampung. Abah belum adil kalau belum ke NTT. Yes, will do. Insyaallah will definitely ke NTT nanti. Ini steady state. Namanya bagus. Di hati, steady state. Yeah. Nah, NTT itu banget di hatiku banget karena waktu pertama kali masuk kabinet langsung ditunjuk presiden untuk ketua Natal Nasional kan. Terus kita atur Natal Nasional di Kupang. Wah, luar biasa. Hati masyarakat sana kehangatannya ya. Itu paduan suara dengan 1.000 orang perayaan Natal Nasional di Kupang. Ya. Iya, terus Siska ngatur kita liburan keluarga. Kan setelah Natal tuh. Itu 2014 ya? 2015. 15 ya? Iya.
Jadi habis perayaan Natal Nasional di Kupang, kita ke Labuan Bajo. Pertama kali saya ke sana. Udah Labuan Bajo udah ada infrastruktur waktu itu. Oke. Lagi mulai. Justru rada otentik ya, rada feelingnya tuh kayak benar-benar natur alam ya. Nah, takutnya jangan sampai over develop ya. Betul. Ini ada dari Ismail. Pak, sapa saya dari Sebatik perbatasan. Halo Ismail, apa kabar? Sampit Kalimantan Tengah hadir, Abah. Yes, terima kasih, thank you for coming. Natuna. Wow, wilayah terdepan kita. Kunjungi ke Batam dong, Bah. Insya Allah nanti balik lagi ke sana. Nih, sambil kita liatin. Bah, butuh mantu nggak buat Kaisar? Wah, sedikit muda ya. Dari apa coba nih? Ya, butuh mantu nggak? Tentu butuh. Tentu butuh. Masalahnya tinggal kapan gitu ya. Timing. Ya, Kaisar masih kuliah. Jadi masih panjang. Wih, Kendari perpaduan dua Indonesia, insya Allah bisa terus makin kompak ya. Pak Tom kembaran saya. Yang tahu-tahu aja. Gimana bisa kembaran? Mungkin bisa lahir terpisahkan. Ya. Separated at birth. Lucu banget berdua. Seru ya. Itulah kalau udah temen hampir 20 tahun. Dia ada yang tanya nih. Kalau mau jadi ketua OSIS, kayak Bapak dulu, kira-kira apa yang harus disiapin dengan matang? Gini, kalau pengalaman saya dulu ya, saya pun tidak memulai dengan jadi ketua OSIS. Jadi waktu saya SMP, pokoknya saya pengen ikut OSIS, pengen ikut organisasi, dikasih tugas apa saja kerjakan. Jadi jangan kita pilih-pilih. Saya waktu itu dapat tugasnya anggota seksi pengabdian masyarakat. Can you believe itu? Anggota seksi pengabdian masyarakat. Jadi di rank di dalam ini ya, struktur OSIS itu kan yang keren ketua OSIS, wakil, sekretaris, bendahara, ketua bidang, itu kan posisi yang kelihatan looks good. Saya itu cuman anggota pun pengabdian masyarakat. Jadi itu yang saya kerjakan. Nah dari situ kita dapat pengalaman. Jadi jangan berpikir posisinya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kitanya aktif, kitanya terlibat, kitanya kontributif, nantinya teman-teman pun akan memperlakukan diri Anda sebagai pemimpin. Pemimpin anak muda adalah pemimpin yang diakui oleh sebayanya. Bukan anak yang kepemimpinan diakui oleh orang tuanya. Sebayanya, kalau sebayanya mengakui Anda sebagai pemimpin, maka jadilah Anda pemimpin muda. Nah, pemimpin muda itu tidak tergantung kepada posisinya, tapi tergantung kepada apresiasi dari lingkungannya. Karena itu menjadi pemimpin di kalangan anak muda adalah mendapatkan pengakuan dari sebayanya. Dengan sendirinya nanti Anda akan, kalau Anda terlibat, Anda aktif, Anda membantu, Anda menunjukkan sikap suportif, memimpin tanpa membuat perasaan mendominasi. Wah itu udah nanti dengan sendirinya. Benar nggak Tom? Itu banget, suasana banget. Leadership kan? Banget. Jadi ada pepatah focus on the process, not the result. Benar sekali. Ya, dan kalau begitu nantinya kita tidak mengejar posisi. Saya jadi ingat ini Tom, ada satu sastrawan dari Rusia, namanya Dostoyevsky. Bukan. Toto hilang namanya. Coba kita cari. Namanya
sastrawan ini Ya. kan biasa nyebut atau sekarang hilang namanya. Ya, otak udah penuh dengan materi debat. Namanya bukan Tolstoy. Namanya itu adalah namanya Toto hilang. Oh my god. It happens. It happens. It happens. Jadi dia menceritakan bahwa prinsip yang menarik sekali yang dia pakai ini di dalam urusan drama, di dalam urusan teater. Jadi dalam drama teater itu ada peran dan ada aktor. Oke. Jadi banyak orang yang ketika dia memerankan peran yang bagus, perannya menjadi raja, menjadi panglima, menjadi tuan, dia nampak bagus, mempesona. Iya. Tapi ketika orang yang sama ganti peran menjadi hamba sahaya, menjadi orang miskin, menjadi orang biasa, mendadak pesonanya hilang. Iya. Itu artinya kekuatan dia pada peran, bukan pada aktornya. Iya. Kalau aktor yang baik, peran apapun juga yang dimainkan dia menonjol. Apapun. Betul. Apapun juga. Betul. Jadi kalau dia berganti peran pun menonjol. Karena itu buat ini ya yang tadi tanya nih, Raffi kamu jangan ngejar peran. Saya mau jadi ketua OSIS, jangan. Tapi ngejar kekuatan diri. Ingat namanya Stanislavski. Konstantin Stanislavski. Itu dramawan terkenal. Nah, dia bilang kekuatanmu harus pada kekuatan aktornya, jangan pada kekuatan peran. Ingat nggak kita kadang-kadang ada film yang si pemain itu hebat sekali di film itu. Terus sesudah ganti peran dia nggak hebat lagi tuh. One hit wonder. Malah yang menang Oscar banyak kan yang memerani kayak budak macam-macam, tahanan perang ya kan. Tapi artinya kan orang yang terbiasa bergonta-ganti peran. Betul. Jadi buat Raffi, pikirkan untuk menguatkan kemampuan diri, kemampuan memimpin, kemampuan bicara, kemampuan komunikasi, kemampuan menulis, dan kesungguhan untuk bekerja bersama. Kesungguhan untuk kerja bersama, karena kesungguhan kerja bersama itu nantinya akan membuat Raffi itu dekat dengan teman-teman yang lain. Teamwork. Jadi itu akan membuat Raffi dan teman-teman pun akrab, dan akhirnya nanti Raffi bisa jadi akan diakui sebagai yang memimpin dan kolaboratif lah, kira-kira gitu. Ya. Ya, saya sama Tom ini kita ini mulai bersahabat, berteman sejak 2005 ya Tom ya? 2005. Pertama kali kita interaksi 2000, udah lama teman-teman. Dan kita sering tukar pikiran, tukar gagasan. Jadi dari mulai perkenalan, jadi pertemanan, jadi persahabatan. Nah itu stage-nya tuh. Dan ini yang udah kita jalani sama-sama. Jadi kemarin kita waktu jalan bareng-bareng, seru banget ya. Seru. Kita sering berapa kali pergi bareng. Pernah ke Afrika bareng kan? Betul ke Tanzania. World Economic Forum. Young Global Leaders. Di waktu itu aja Ani sudah dijemput dubes. Padahal iya loh. Terus ada dubes ya? Kita yang lain kan naik angkot umum dari bandara ke hotel. Masa sih itu tahun berapa? Nggak tahu. Anit kenal dia dari mana gitu. Pokoknya dia kayak akademisi atau sama-sama ini. Loh, kok dijemput dubes? Alhamdulillah. Di Dar es Salaam, Tanzania. Dar es Salaam. Iya. Itu juga salah satu pengalaman unik tuh setiap kali kita datang ke Young Global Leaders. Ada satu hal ya, Tom, yang pada waktu itu yang saya ingat. Manage meetingnya pakai karikatur. Betul. Ingat ada ya? papan-papan putih. Papan putih. Kan terus ada
kartunis gitu ya, Persis. bikin karikatur komik kayak komik ya. Jadi saya cerita dikit nih sama teman-teman di sini. Pada waktu itu ada pertemuan, setiap kali ada World Economic Forum, itu sebelumnya ada Young Global Leaders Summit juga. Nah, waktu itu saya salah satu bersama Tom, Young Global Leaders dari Indonesia, lalu kita berangkat ke Tanzania. Nah, di dalam pertemuan itu ada pembicara, ada diskusi, lalu ada notulen. Nah, biasanya notulen itu kan menulis dalam bentuk kalimat. Dia tulis kalimat-kalimatnya tuh, poin-poin utama yang disampaikan oleh pembicara ataupun oleh penanya. Pokoknya poin-poin utamanya itu ditulis. Tapi di pertemuan ini unik. Notulensinya itu pakai gambar. Ya, Jadi ada kartun kayak komik. Kartunnya kayak. Jadi di ruangan kanan kiri itu penuh dengan cerita, gambar-gambar. Jadi malah setelah saya acara tuh saya motretin notulensi. Kayak biasanya notulensi kita minta kertasnya. Kalau ini kita keliling motretin satu-satu. Ya, itu hebatnya World Economic Forum ya. Sampai sekarang loh masih, jadi setiap summit itu notulen rapatnya kayak gitu. Ya, itu uniknya. Tom. Ini ada permintaan unik nih Tom. Dari namanya dia. Iya. Juicy Lembong. Ceritain perawatan kulit awet muda. Okay. You have your own screen now. I'm off. Oh my god. Oke. Gimana tuh cara perawatan kulit? Ada perawatan nggak? Do you have a special skin care? Ini bikin saya ingat debat capres di Amerika. Partai Democratic Party, ya kan? Ada Elizabeth Warren. Terus ya ada yang nanyain itu senator Warren, ya kan? Elizabeth Warren, what is your skincare regimen apa? Terus ya jawaban dia sama seperti jawaban saya, like water, air, itu aja. Terus ya masih pakai lap aja ya, pakai lap biasa, lap kain, terus dibasahin dengan air, terus digesek. Ini udah cukup ya. Ya maaf itu saya sih. Tapi sebenarnya sih yang kunci itu sebenarnya bukan cuman permukaan kulit ya, sebenarnya sih kulit yang sehat itu kan mencerminkan tubuh yang sehat, badan yang sehat. Jadi menurut saya permukaan kulit itu cuman ya di ujung ya, jadi akarnya adalah kesehatan tubuh dan badan gitu. Jadi tetap gizi, minum air, stay hydrated, ya kan. Kemudian ya yang Anies bilang tadi, tidur mencukupi, ya. Pasti juga stres manajemen kayaknya ya. Apalagi buat anak muda zaman sekarang ya, kayaknya stres manajemen dan kesehatan mental itu penting banget ya. Karena kalau nggak kan pasti jerawatan atau stres. Gitu ya? Iya, kayaknya banyak masalah kulit itu karena stres ya. Makanya dinikmati. Gampang untuk dikatakan, tak selalu mudah untuk dilakukan. Betul. Nah, Tom ada lagi nih tanya. Waduh. Tom. Saya jadi hostnya Tom dulu ya. I'm browsing now Tom. Iya. Dari HM. Tips masuk investment banking, Pak Tom. You're an investment banker, so can you share tips? Well, mungkin pertama kita harus realistis ya. Perbankan, sektor keuangan pasti semuanya mengenai angka ya. Jadi udah pasti harus pandai di bidang matematika, mau tidak mau. Ya. Bisa sih masuk di sektor keuangan, bahkan di sektor banking sebentar aja. Tanpa pandai angka-angka ya, tapi nggak bakal lama. Mungkin misalnya karena pintar bikin PowerPoint, ya, dan pintar bikin paparan, pintar desktop research ya. Tapi kalau mau berkarir agak lama ya, ya 3, 4, 5 tahun memang harus pintar angka dan matematika ya. Matematika itu matematika apa? Matematika kalkulus atau matematika apa? Ya, jadi sebenarnya sih
kebanyakan matematika simple ya, karena ini akuntansi, tapi beda ya. Menjadi akuntan dengan menjadi bankir ya. Jadi tipe akuntansi yang kita harus pandai itu istilah saya itu akuntansi yang praktis ya, financial accounting. Jadi bukan tata buku sebagai akuntan atau auditor ya. Jadi functional accounting lah. Ya, jadi tata buku yang fungsional. Nah, kemudian setelah itu tergantung mau spesialisasi ke arah mana ya. Kalau misalnya mau ke pasar modal, itu beda lagi. Tapi kalau mau ke commercial banking, corporate banking, lain lagi. Ya. Jadi pada dasarnya sih. Nah ini mungkin ya, Tom, banyak di antara kita ini yang suka takut sama matematika. Apa tipsnya biar matematika itu kita bisa menikmati? Kalau saya tuh ngefans banget sama yang namanya Khan Academy. Khan Academy. Saya lupa nama orangnya apa Khan gitu ya. Samir Khan? Bukan. Anyway, itu kan dia neranginnya tuh sederhana banget. Ya, pakai logika, pakai akal sehat, ya kan, pakai analogi, jadi sambil nulis di digital whiteboard, gitu ya. Jadi saya sangat rekomend ya. Dan hebatnya dia dulu berawal dari matematika, terus fisika, kimia. Salman Khan, Khan Academy itu sumber online yang luar biasa ya, yang dipakai oleh pelajar dan bahkan dewasa di seluruh dunia ya, untuk keterangan yang simple. Ya, terus kedua ya, yang Anies dari dulu selalu ngajarin kan, sebaiknya kayak gituan dilatih dengan contoh-contoh praktis yang sehari-hari, yang seminggu-minggu ya kan. Yang saya ingat banget tuh 15 tahun lalu Anies pernah jelasin ke saya, jadi jangan ngajarin pakai silo ya kan, kimia ya kan, biologi, tapi kasih contoh yang nyambung dari hulu ke hilir gitu kan. Jadi ada kayak reaksi kimia di sungai ya kan, itu membuat sungai menjadi kondusif buat ikan seperti ini ya kan, kemudian ikannya berenang ke hilir ya kan, komposisi airnya berubah gitu kan. Jadi saya kira matematika sama ya, sebaiknya dipelajari, jangan abstrak ya, pakai contoh-contoh konkret dari dan ini saya sering bilang sama anak-anak, belajar matematika itu yang serius, walaupun mungkin terasa seperti berat, tapi penting sekali. Saya kira-kira bulan lalu tuh ditanya sama Dino tadi galau. Ya tanya, sebenarnya bukan tanya sama Dino, di acaranya Dino. Ditanya di acara. Unexpected questions. What was your favorite subject when you were in school? Apa mata pelajaran yang disukai waktu sekolah dulu? Saya bilang saya suka sejarah, tapi juga saya suka matematika. Nah, kaget semua. Apa yang menarik nih? Jadi tanpa kita sadari, ketika belajar matematika itu kita dilatih untuk berpikir sistematis, berpikir logis, dan itu bekal yang baru dirasakan manfaatnya kemudian. Nah, saya sering bilang sama anak-anak gini, kalau kemudian anak saya Ismail kan senang main sepak bola, Mikail, Kaisar gitu, jadi saya bilang sama mereka, kalau kita lihat latihan sepak bola, para pemain-pemain itu kayak nggak ada sepak bolanya. Dia lari-lari, maju mundur, lari belok kanan kiri. Kemudian dikasih gawang kecil-kecil, dia harus lari di antara gawang-gawang. Drill. Dia harus muter, harus rolling, itu semua. Terus patahin di mana main bolanya? Kok latihannya itu ya kelihatan main bola,
latihan itu lari, loncat kanan kiri, loncat maju mundur, kemudian, nah itu saya bilang itu seperti belajar matematika. Pada saat kita belajar, seperti kita mikir ini apa manfaatnya ini semua. Tapi begitu dia main sepak bola, ada yang sliding dia langsung bisa lewat. Mau nendang dari sudut miring dia bisa lakukan. Jadi proses pembelajarannya itu, matematika itu menjadi sangat penting karena membuat kita bisa nanti ketika dihadapkan dengan masalah, merumuskan masalah dengan benar, menempatkan, kalau apalagi udah mulai belajarnya sampai kalkulus itu, menempatkan masalah itu kayak matriks itu. Nah, di mana letak masalahnya? Ini di sini. Jadi geometri, trigonometri. Jadi tadi Tom bilang soal investment bankers perlu matematik. Rasanya untuk banyak hal dalam hidup ini juga perlu bekal matematika. Betul. Ya, betul sekali. Nah, ini juga serius sudah ngobrol. Iya nih. Apalagi buat Sabtu sore gitu ya. Sabtu nih. Harusnya ngomongin yang weekend gitu ya. Tom, ada yang tanya tadi itu, etalase kacamata nomor berapa? Baru beli kan biasanya kacamata saya yang gelap, jadi kayaknya dengan kampanye harus keren-keren dikit gitu. Kita coba yang ganti yang perak ya, hanya buat yang kacamata baca ya. Om Lembong, Senin ketemu di Surabaya ya? Siap. Sampai ketemu di Surabaya hari Senin. Insya Allah ketemu di Surabaya. Pak Anies, kapan acara desak diajar ke Jambi? Ya, insya Allah nanti kita sampai ke Jambi lagi. Abah doakan studi master saya di UGM rampung tahun 25 biar bisa apply S3 abroad. Insya Allah nanti bisa apply.